Iya tadi yang lewat. Jadi sekarang aku nggak tahu mau ngapain. Jadi sekarang kalian yang harus kasih aku sesuatu supaya aku kerjakan. Sebenarnya aku lagi males make up. Jadi ini spesial buat fans JKT48 karena kalian bisa ngeliat aku di showroom tanpa makeup. Lihat inilah wujud asliku guys. Without eyebrows, without concealer, without foundation, without eyeshadow, without my lip mate, without my eyeliner and highlighter. Wah. Terima kasih loh yang bilang tetap cantik. Makasih. Jadi aku tuh sebenarnya bingung aku mau ngapain karena aku tuh sebenarnya ada UAS, tapi UASnya itu dikumpulnya hari Kamis tanggal 21. Tapi bisa aja sih aku kerjain sekarang, tapi kayak aku males gitu loh guys buat kerjain. Ini UAS pendidikan kewarganegaraan, terus dia kayak soalnya kayak cuma 5 nomor tapi esai, terus ada yang aku udah pernah kerjain gitu loh. Hai semuanya, aku nggak nyangka aku ada yang nonton aku sekarang. Tapi aku males kerjain guys. Menurut kalian aku kerjain sekarang apa ntar aja, ntar maksudnya kayak besok mungkin atau ntar malam. Soalnya kayak negara dan warga negara mempunyai hubungan yang erat, yaitu hubungan emosional, fungsional, dan formal. Jelaskan ketiga hubungan tersebut aku udah pernah kerjain. Karaka bilang entaran aja lah. Ya bener, aku juga males sih ya sekarang guys. Jadi kita sekarang ngapain? I'm with my laptop. Sebenarnya ini mereknya bukan ini, tapi aku tempelin stiker. Kalau bisa ntar ngapain sekarang? Bener banget kayak Shigin. Showroom ngerjain tugas bareng. Bener nih. Kalian mau nggak bantuin aku kerjain? Hai semuanya. Sawadika. Sawadika. Iya bener banget, Kak Ginting bilang kalau kepepet biasanya malah jadi pinter. Ini apa nih Kak Felix bilang kewarganegaraan bukan matkul semester 1? Enggak, aku udah semester 3 tapi masih ada kewarganegaraan. I don't know. Semester 1 tuh aku dapetnya politik. Hai, aku mau sampein di podium dulu deh. Hai Kak Felix, hai Kak Khairul. Hai Kak Ahdi. Hai Kak Tio, halo Kak Vivi, halo Kak Novita, halo Kak Maureen, halo Kak Aldia, halo Kak Ferdi, halo Kak Chani, halo Kak Sani, halo Kak Nia, halo Kak Neta. Aku malas kerjain tapi kayak emang kalian mau ngeliatin aku kerjain tugas? Sebenarnya aku kayak ada yang lihat Google sih, bukan ada, emang banyak, emang dasar Siska malas mikir. Cuma aku selalu menggunakan parafraseku, jadi kayak itu kan nggak 100% menyontek nggak sih? I'm so sorry. Itu kan mencari inspirasi kalau kita googling, ya nggak sih? Kita harus memanfaatkan teknologi yang ada, betul? Oke. Daripada kita nggak ngelakuin apa-apa, mending sekarang aku nulis nama dulu aja nih, nama aja dulu. Nama Francisca Saraswati, NIM-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gue jadi lupa nih gue berapa. Oke. Mata pelajaran, bukan mata pelajaran, mata kuliah. Aku tuh kadang tuh suka masih ke bawah tau, kayak ke bawah aku masih sekolah. Jadi kayak aku kadang kalau manggil dosen tuh guru, kayak itu gurunya mana sih gitu. Namanya aja anak yang kurang merasakan gimana ya kalau sekolah biasa. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kita copy aja dulu nggak sih soalnya, kita copy aja dulu ya kan. Siapa tahu
open with Google Docs. Aku kadang kalau UAS, kadang kalau misalkan emang boleh open book, suka fit call sama temen-temen gitu. Tapi ya guys, aku tuh iya, aku kalau ngetik cepet loh, percaya gak sih? Iya, aku kalau ngetik cepet, tapi kayak gak pakai semua jari gitu. Jadi kan kalau orang ngetiknya typingnya bener, kayak good typing way gitu kan, mereka kayak ada tekniknya. Aku nggak, tapi cuma aku kayak pakai apa beberapa jari doang, tapi kayak cepet gitu. Nih ya guys, aku tuh termasuk mahasiswi yang sangat kupu-kupu di kampus aku. Jadi kayak bener-bener kalau misalkan aku tuh datang bener-bener mepet, misalkan masuk ke jam 8, aku pasti kayak masuk kelas tuh baru kayak jam 8 kurang 10, jam 8 kurang 15, tapi nggak telat. Tapi sering juga telat, tergantung dosennya, bisa dikompromiin atau enggak kalau misalkan telat. Jadi tapi aku juga apa, teman-teman itu aku nggak punya banyak teman deket sih kalau di kampus, kayak beberapa doang, ada 3, iya 3, 4 lah, 4 lah, 4. Nah mereka itu kayak selalu membantu aku kalau misalkan ada tugas-tugas, nggak membantu sih, jadi kayak kalau misalkan bentar dulu dah, gue nggak konsen nih, soal tanda seru, bukan tanda seru, tanda titik 2. Nah aku tuh punya kayak 4 teman di kampus. Sebenarnya nggak best friend juga karena mereka punya circle masing-masing dan kayak mereka nggak anggap gue deket. Tapi jadi setiap ada kayak tugas kelompok atau misalkan kayak ada tugas presentasi gitu, mereka selalu ajak aku. Karena kata mereka, karena lo itu sih kalau lo ngomong tuh kayak yakin gitu, jadi kayak orang-orang tuh gak ada yang mau nanya. Tapi emang bener guys, jadi kayak aku tuh pernah presentasi, tapi kayak aku tuh lupa kalau hari itu tuh ada presentasi, jadi aku belum belajarin gitu loh, kayak aku belum belajarin materinya kan. Jadi kayak aku tuh bener-bener buta banget tentang ini materi apa, karena kan emang aku tuh seringnya bukan kayak kebagian bikin PPT gitu loh. Jadi aku seringnya kayak cuma kasih materi ke teman-teman aku, misalkan materinya ada 1 nih tapi bagiannya misalkan ada 4 babnya gitu, misalkan satu bab satu bab satu bab satu bab, aku udah nih bikin paper tentang bab yang aku bikin, tahu keseluruhan materinya tuh gimana emang dasar gue. Jadi pas sampai kampus tuh bener kayak aku nggak siap banget, tapi kayak aku baca yang aku bikin tuh dengan yakin, terus aku baca paper yang teman-teman aku bikin pas di PPT itu dengan yakin juga. Jadi kayak ya udah seakan-akan kita ngerti weh, yang penting tuh itu, misalkan kayak harus yakin gitu. Misalkan kayak apa ya, menurut saya komunikasi interpersonal itu emang sangat efektif sih dilakukan di dunia modern sekarang. Atau misalkan kayak misalkan apa ya yang kemarin gitu deh guys, pokoknya harus yakin aja kalau misalkan presentasi, dan jangan gagap supaya supaya dikira kalau kita bisa. Terus kayak aku tuh sering juga kan, misalkan nih lagi kelas, terus kayak kan kalau kelas di kampus itu kan ada yang dosennya mengharuskan on cam, ada yang enggak kan, bener gak sih kalian juga? Terus kalau misalkan aku emang dosennya nggak mengharuskan on cam, aku tuh suka off cam. Terus kayak aku juga off cam, aku juga mute kan. Terus aku kayak pernah ketiduran guys, sumpah. Aku yakin bukan aku doang mahasiswi atau yang pernah ketiduran pas nanya kelas. Terus kayak tiba-tiba ditanya gitu, kayak gimana pendapat kamu mengenai ini. Nah untungnya kayak misalkan apa ya, gimana pendapat kamu mengenai 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 humas online. Apakah menurut kamu menjadi seorang humas itu lebih penting ketemu tatap muka atau menjadi seorang humas online aja, jadi kayak yang lewat internet? Terus aku kayak udah jelasin aja seakan-akan kita ngerti, dan seakan-akan bahasa kita itu baku, jadi kayak oh ya ini orang ngerti, padahal sebenarnya pengetahuannya ya udah segitu-gitu aja. Jangan kayak iya bu, menurut saya itu, sambil ngantuk-ngantuk, sumpah aku sambil rebahan. Kaget kan, iya bu, menurut saya meskipun kita sekarang udah terbantu dengan teknologi, tapi pertemuan tatap muka untuk seorang
humas di perusahaan itu sangat penting sih, apalagi kalau misalkan kita itu memerlukan untuk survei lokasi untuk untuk melaksanakan gathering perusahaan gitu ya guys. Jadi kayak udah ibunya kayak oke Siska oke gitu, yang penting yakin dan yang penting bahasanya lu panjang-panjangin aja tuh. Nah sekarang aku udah copy paste soalnya, sekarang tinggal tutup laptop. Aku ngantuk sebenarnya, aku ngantuk banget, malah aku tidurnya cukup. Coba aku mau baca komen-komen dulu ah. Off camnya sambil nonton drama nggak? Iya sambil nonton drama, bener banget. Tapi kayak nonton dramanya di device lain. Pernah ketiduran lupa absen, bener aku juga pernah. Cara penyampaiannya meyakinkan sis, bener. Harus gitu guys. Yang penting so tau, iya bener harus so tau, sumpah. Kalau misalkan ditanya dosen, apalagi pas presentasi, terus kita tuh pokoknya gak boleh gagap guys. Kita gak boleh kayak nggak udah hajar aja. Iya pak, kalau menurut saya sih materi yang bapak sampaikan itu sedikit kurang jelas sih, dan saya kayak kurang setuju dengan penyampaian bapak, gitu-gitu aja udah guys. Salam dari Jepara, wih halo Jepara. Aku ketiduran sampai beres kelas, iya aku juga pernah ketiduran sampai beres kelas. Jadi kayak gue bangun-bangun udah tinggal aku doang sendiri guys di room, sama dosennya lagi, gimana itu. Tips and trick biar nggak gagap, tenangin diri sih. Kayak ya udah anggap aja ngomong sama tembok, kayak ngomong sama gorden kayak nggak di depan kalian gitu. Gak sia-sia sering MC di teater, tapi emang iya sih kalau jadi member JKT48 itu emang bener-bener ngelatih public speaking sih. Maksudnya aku juga nggak begitu jago, cuma kayak oke lah buat kayak sok tahu sama ngomong yang belaga-belaga tuh bisa lah. Tips biar gak gagap pas video call. Oke, tipsnya adalah kalian dapatkan tiket video call sama aku tanggal 23 Januari nanti. Dan aku bakal bikin kalian gak gugup dan gak deg-degan saat video call sama aku. Because we're friend. Kayak makanya video call sama aku guys. Aku yakin kalian gak akan deg-degan karena santai banget kalau sama aku. Dan aku bisa banget diajak ngomong topik apapun, bola kek, olahraga kek, pokoknya don't forget to video call with me. Kalau mau video call sama kamu, topiknya maunya apa? Apapun yang kalian mau. Aku bisa jadi mak comblang, asal kalian tahu ya guys, aku oke. Kalian memancing aku untuk cerita. Jadi aku tuh pernah banget nyomblangin temen aku. Bukan member JKT yang pastinya. Jadi kayak aku comblangin dia sama kayak cowok, bahkan kayak kita. Jadi aku lagi makan bakso nih sama temen aku. Abis itu kayak ada mas-mas gini nih, cakep sih, mas-masnya manis. Terus kayak teman sekolah aku ini kayak waktu itu bilang, wah itu manis sih gitu kan. Terus kayak aku bilang, ya udah lu kenalan lah gitu kan. Tapi kayak dia bilang enggak sih, gue tuh nggak agresif kayak lu. Terus akhirnya aku minta kertas ke mas tukang baksonya, terus aku tulis nomor handphone temen aku nggak ngerti sih kayak ini aduh parah sih ya. Jadi aku tulis nomor teleponnya temen aku, terus aku bilang ke mas penjual baksonya, mas tolong ya kasihin ke cowok yang pakai baju putih, ceritanya gitu kan, pakai baju putih. Terus masnya bingung, yang mana mbak, itu tuh mas yang di ujung yang pakai kacamata gitu kan. Ya udah deh, terus temen aku kayak baru tahu pas beberapa hari kemudian pas cowoknya ngechat. Terus kayak mereka sempet chat gitu, tapi akhirnya nggak lanjut guys. Itu yang nggak berhasil, tapi aku juga banyak kok yang berhasil. Semoga suatu saat nanti aku bisa comblangin diri aku sendiri ya, sama Meo so paset.
Taunya mas-masnya suka sama Anda. Bener juga, gimana kalau dia sukanya sama aku? Ya udahlah. Oh my god, ada teddy bear. Aku udah lama gak liat teddy bear. Hello, thank you Japanese 48 fan. Thank you Fujita-sang. Where is Fujita-sang? Thank you so much Fujita-sang. Guys, kalian lebih suka aku make up atau enggak? Kalau aku, kayaknya kalau misalnya aku nggak make up, aku kayak lebih muda setahun gak sih? I'm so happy if there's a gift for me in my showroom, but I'm also happy if you guys staying with me to see my showroom. Kayak 18 tahun, suka dua-duanya. Apa nih? Lebih muda 5 tahun loh ya? Enggak, aku tuh pengen bisa imut, tapi kenapa aku gak bisa imut ya? Kayak aku kayak Jean. Sis pernah di notice Pimiu nggak? Aku nggak pernah di notice Pimiu, tapi aku di retweet sama Twitternya Mio Supasit Studio. Dan yang megang Mio Supasit Studio itu kayak manajernya Mio gitu loh. Jadi kayak aku yakin Mio Supasit lihat tweet yang di retweet kok. Aku yakin karena followingnya Mio Supasit itu tuh cuma 60, termasuk Mio Supasit Studio itu. Dan itu emang punya Mio, jadi itu pasti Mio. Itu pasti yang ngadmin Mio, aku yakin. Seperti member JKT48 yang megang akun tim J, itu bagaikan Mio Supasit yang megang akun Mio Supasit Studio dan dia nge-retweet. It's okay Mio, aku tahu kamu gak mau nunjukin rasa perhatian kamu ke aku, dan kamu kayak mau keep it low key aja. I know. It's okay, it's really okay. Tadi bener GR aja dulu gak sih? Selagi GR itu gak dilarang. Fujita-san, hello. Maaf last SR. Why? Are you not gonna see my showroom again? Aku mau bacain yang di podium lagi. Halo Fujita-sang, we first place. Thank you for always. I didn't watch your last. Oh, it's okay. I did not watch your last showroom. It's okay, Fujita-sang. It's really okay. I'm happy that you're here. Hello Kak FMI, hello Kak Tio, hello Kak Felix, hello Kak XX here, hello Kak Koirul, hello Kak Big Chani, hello Kak IB Dharma, hello Kak Davin, hello Kak Vivi Cesar. Tadi Kak Vivi Cesar bilang katanya pacarnya suka sama aku. Serius gak sih? Marahin deh pacar lu. Hello Kak Reza, hello Kak Alul, hello Kak Navita. Thank you yang ada di podium. Hai semua yang udah nonton juga. Sekarang ada, udah mau 600 yang nonton. Oh ya, aku gak nyangka, kok cepet sih. Aku terharu deh, aku tergoda. So guys, kalau kayak gini enakan aku ngobrol aja gak sih sama kalian daripada aku ngerjain tugas, ya gak? Please bilang iya. Please bilang iya guys. Please yakinkan aku untuk ngerjainnya, ntar aja. Oke. Jadi aku punya snack. Aku beli di Indomaret.
Kamu nggak paling bentar lagi terjun bebas. Oke, makasih yang udah bilang iya. Yang bilang enggak. Iya, aku belum nge-tweet kalau ke showroom. Nggak apa lah ya. Emang kalau kayak showroom itu masuk gak sih kayak di notif kalian gitu? Aku mau nonton AOT, tapi aku takutnya kalian bosen ngeliatin aku doang. Ngerti gak sih? Jadi tuh yang maksud aku tadi tweet. Oh, masuknya kalau yang follow doang ya? Oh ya udah aku tweet dulu deh. Supaya siapa tahu ada yang belum follow. Wait, tweet dulu ya. Aku suka kalau makan coklat ya guys. Jadi kalau misalkan kayak ke supermarket aku selalu beli coklat. Aku tweet dulu. Halo guys, aku lagi live showroom loh. Oke, udah. Tuh. Oi. Iya ya. Nanti aku live deh sama member lain kapan-kapan. Aku tuh tadinya maksud aku kayak yang aku maksud di itu tadi kita tuh nonton bareng, tapi kayak mungkin kalian ada kegiatan lain jadi susah, atau mungkin device-nya cuma satu jadi kayak nggak memungkinkan kan. Jadi yang aku maksud itu aku play ini dari laptop tapi HP aku live showroom, terus kalian misalkan satu HP buat live showroom buat lihat aku, jadi kita kayak nonton bareng, terus laptop atau PC atau HP lainnya buat nonton Attack on Titan bareng-bareng gitu loh. Jadi ntar aku ngitung kayak lucu-lucuan, 1, 2, 3 play begitu. Nah aku pakai headset, kalian juga kalau pakai headset nggak apa-apa, tapi aku harus pakai headset dan device-nya atau laptopnya nggak aku kasih tahu ke layar karena aku tahu bakal copyright nantinya begitu. Nah jadi kalau misalkan ada yang aku bingung atau aku lagi pause Attack on Titan ini, aku bisa nanya di sini karena kalian juga lagi nonton gitu. Kalau siang kerja, oke, it's okay Kamaya. Nanti kita cari waktu ya. Kapan-kapan ya? Kapan ya kalau bisa kalau bisa nonton bareng gitu. Soalnya kayak bingung, kalian kerja, akunya gabut. Kalian di rumah, akunya latihan ya nggak sih kalau member JKT? Aku itu guys, kalau misalkan malam-malam tuh baru pulang latihan. Kadang kalau lagi belajar koreo yang susah, rasanya tuh kayak pengen buru-buru mandi gitu, pengen tiduran langsung. Tapi kalau misalkan kayak koreonya kayak ringan-ringan gitu, pengennya pulang bikin mie. Oh iya, tanya aja, kita udah hafal katanya. Aku belum pernah nonton anime sih. Aku anime apa nontonnya? Kayak nggak pernah yang ada nggak pernah yang aku ikutin banget gitu loh guys. Nggak pernah kayak
misalkan nonton Naruto nih tapi kayak nggak pernah ngikutin dari awal banget, cuma ngerti jalan ceritanya, nggak ngerti sih, cuma kayak tahu oh Naruto temennya Sasuke, punya temennya Kakashi, Iruka, Gaara, Neji, Itachi. Itachi tuh emang nama Naruto ya, apa nama Sushi itu? Ichiban Siska ya mas, Itachi. I'm so sorry. Iruka, Neji, bukan Niji. Aku lagi uas ini sekarang. Halo Siska, saatnya kita halu. Aku waktu itu baca fanfic Naruto tahu guys, tapi kayak aku baca fanficnya Naruto, tapi aduh udahlah, jangan nanya aku baca fanficnya yang gimana ya. Kalian tahu kan? Iya, dia yang bilang alisnya tebel banget. Iya, alis aku tebel nih. Aku mau pamer alis. No. Itu kan guys. Jadi katanya kalau supaya alisnya kelihatan tebal, ini asli loh. No, asli kan. Jadi aku kalau pakai alis tuh dikit doang, cuma kayak buat bentuk doang. Pengen tahu alis tebal. Ayabexnya gede banget. Did you sleep enough? Yes, apa sih? Aku sleepnya enough banget. Tapi emang gen guys, jadi kayak emang dari keturunan dari bapak kayak gitu. Jadi kalau yang bingung kenapa Ibex aku besar atau mata panda aku itu kelihatan banget, karena emang dari sananya, jujur deh. Entah kalau aku nemu foto aku kayak pas masih kecil gitu emang udah kayak gini. Mungkin tapi dulu nggak hitam sih, cuma kayak gede doang. Masalahnya mata aku kan gede, jadi Ibex harusnya gede nggak sih? Sis dia karena mana tuh, karena lagi di meja depan loh, lagi ngerjain tugas. Sis kapan post Skyline? Iya aku udah pernah post guys, tapi waktu itu aku take down lagi, tapi ntar bakal aku upload lagi. Kamu nonton True Beauty gak sis? Enggak, aku gak nonton True Beauty. Sis aktor Thailand yang paling hits sekarang. Oh, aktor yang paling hits sekarang tuh kayak Bright gak sih? Kayak Bright is everywhere. Everybody likes Bright. Sis belajar sis please, ntar aku akan belajar ntar malam. See you kak Steven video call. Aku udah coba eye cream. This is my eye cream. I use Avo Skin. Ini aku udah coba ini buat eye cream aku guys. Tadi aku udah pakai, gue mau pakai lagi sih semua lagi skincare rutin. Ya aku tuh beli lip gloss gara-gara dia Shiba Inu dong, gambarnya curang, dia curang. Padahal aku nggak terlalu butuh lip gloss, tapi gara-gara gambarnya Shiba Inu. Sisci Kanin nggak bisa masak nasi goreng, ya bisa, dia bisa masak kok. Kalau avatar di showroom adanya gambar apa aja sih guys? Ada nggak gambar kayak buah? I miss you too. Guys, aku tuh ring lightnya tadi aku kecilin. Nah gini deh biar terang, tapi ayo samain avatar. Gimana cara samain avatar?
I'm so noob about showroom. Kayak aku nggak tahu klik-kliknya guys. Aku mau kecilin aja deh. Nah segini aja. Soalnya ntar kelihatan banget. Nggak make upnya, emang nggak make up sih. Ada guguk nggak? Kangen juga KIB. No. Mau guguk. Sis J yang kumel. Sis J-nya lagi kumel. Sis J-nya lagi kumel nih. Ini bukan Sis J Grande nih, lagi kumel nih. Jadi tapi enak juga deh kalau nggak pakai make up. Tapi aku nggak mau nggak pakai make up. I love makeup. Guguk yang free guys. Ayo ganti guguk yang free. Guguk ada yang free nggak? Hah, gemes, ada yang ganti guguk. Sis obat serak apaan dah? Please kunyah kencur. Kayak kamu beli kencur terus dikupas, terus direndam dulu ke air panas, baru dikunyah. It really works. Gemas, avatarnya dia yang guguk. Kalau nggak makeup kayak anak kecil, ya banyak yang bilang juga. Kayak this is really not me, but this also me. Iya serius, tapi kalau pakai kencur itu bener-bener kayak besokannya tuh suaranya udah ada gitu. Kalau misalkan suara hilang atau suara seraknya tuh jadi kayak enak gitu. Dia kayak meluruhkan kencur di tenggorokan guys. Aku selalu makan kencur kalau misalkan mau nyanyi. Gemas guguk. Guys, I'm so sorry. Aku nggak tahu cara ganti avatar aku. Jadi aku cuma ngeliat avatar kalian yang lucu-lucu. Kalau makeup malas bersihinnya. Ya sih, tapi kita kalau buat cewek-cewek atau mungkin cowok yang habis pakai makeup itu harus dibersihin ya guys, jangan sampai dibawa ketiduran. Sensasi lidah sama kayak siri nggak? Aku nggak pernah makan siri. Guguknya yang putih cuy, tuh udah dibilangin tuh guys. Tapi apa aja juga nggak apa-apa. Kayak yang podium 3 tuh guguknya gemai. Gemai banget, guguknya bermacam-macam. Ih, pada ganti guguk putih. Happy. Ribet gak sih kalau ganti avatar gitu? Terpesona, aku terpesona. Aku terpesona. Aku udah mandi, aku baru mandi. Tapi mukanya sama aja guys, mandi nggak mandi. You are my baby. Mabu. Kayak bangun tidur gitu. Iya ya, kenapa ya aku bangun tidur? Kayaknya gara-gara aku gak makeup deh. Maaf ya guys, kalian harus melihat mukaku yang asli. Oke, aku tambahin cahaya dari laptop biar terang. Pakai bedak bayi, gak mau. Aku sebenarnya pengen sih kayak sering bare face gitu, tapi kayak aku cuma butuh ilangin ini hitam-hitam ini mata pandaku ini.
Tapi ya it's normal to be imperfect. It's normal to have jerawat, to have kumis buat dan cewek-cewek, terus eye bags, mata panda, anak rambut yang berantakan. It's normal. Semangat semuanya. Kalau misalkan kalian itu nggak, maksudnya apa yang bikin kalian tuh kadang nggak pede kalau misalkan nunjukin muka gitu? Kalau aku kan kadang kalau misalkan belum makeup tuh nggak mau nunjukin muka, tapi kayak karena sekarang aku males makeup jadi yaudah ya, kayak kalian tuh udah kenal aku kan, kita kan friend. Kalau misalkan di panggung kan aduh please jangan mati, oh enggak, kalau di panggung kan aku kan cetar banget makeupnya, dan kadang itu sangat berat guys makeupnya. It's okay. Katanya dia bilang kalau gak wangi gak pede. Bisa kok diperbaikin, bisa kok maksudnya untuk mempunyai kekurangan itu sebenarnya oke aja sih guys. Cuma kita juga harus berusaha bukan menutupi kekurangan, tapi kayak kalau misalkan ada alat, atau misalkan bukan alat, kalau misalkan emang ada sesuatu yang bisa membantu kita untuk tampil lebih baik, kenapa enggak gitu. Kulitnya belang, it's okay, berarti kamu bekerja keras. Pakai lotion yang ini, aku aja pakai ini. Aku bilang kalau buat lotion gak banyak sih, gak kayak harus gimana yang penting lembab. Terus kalau misalkan ada masalah dengan misalkan kulitnya, malu nih kulitnya hitam atau misalkan kulitnya belang, coba kalau misalkan keluar rumah selalu pakai jaket, atau misalkan beli aja sapu tangan yang murah, sarung tangan yang murah kalau misalkan lagi naik motor. Terus ya pakai lengan panjang juga gitu. Tapi kalau misalkan emang panas ya coba pakai kaos oblong yang panjang. Sebenarnya pasti bisa kok guys. Kayak kalau misalkan kita punya kemauan, pasti juga bisa untuk berpenampilan bagus. Muka kadang berminyak. Kalau muka berminyak mungkin sesuai skincare ya guys. Emang gak boleh ya showroom tuh mereknya diliatin? I'm so sorry showroom, tapi aku gak ngeliatin kok. Aku tadi ngeliatin gini doang. No, gak kelihatan. Pengen kulitnya eksotis gitu, panas-panasan. Enggak deng. Sebenarnya kalau aku tuh, kalau misalnya mau kulit eksotis ya guys, kalian beli deh body butter. Kalau aku sih pakainya shea butter. Aku pakai shea butter yang kayak dari Ghana gitu. Jadi dia tuh kadang sih, tapi aku nggak sering pakai sih. Kalau misalkan cuma mau foto doang, atau misalkan lagi mau pergi tapi pengen kelihatan stunning, kalian bisa coba sih pakai body butter. Kalau misalkan buat cewek-cewek atau buat cowok-cowok yang pengen kelihatan glowing kulitnya, pakai body butter. Tapi menurut aku body butter itu yang bagus itu yang dari Bali, tapi aku lupa namanya apa. Pokoknya kalau body butter aku lebih prefer yang lokal, karena body butter itu bedanya, kalau body butter itu lebih mengkilapkan, kayak membuat kulit tuh bener-bener kayak mengkilap gitu loh guys. Kalau misalkan body lotion itu kan dia ada gunanya, ada yang melembabkan, buat whitening, buat kulit kering. Nah kalau body butter itu kebanyakan ada juga yang bisa buat whitening juga, tapi nggak semuanya bisa buat whitening. Jadi emang manfaatnya dia itu cuma untuk mengkilapkan kulit kita aja. Buset, itu kenapa motornya kayak gitu sih bunyinya? Tuh, gimana caranya tips workout? Oke, jadi aku akan cerita ya. Tips workout adalah supaya kalian rajin workout, kalian harus tahu motivasi kalian itu apa. Misalkan kalian pengen, misalkan kalian bosen nih, nggak sih bosen aja nggak cukup. Misalkan kalian pengen
aku pengen lebih fit atau pengen punya otot. Nah udah, kalian inget-inget itu aja kalau misalkan lagi malas workout. Terus kalian bisa juga sebagai pengingat atau motivasi kayak ngelihat orang-orang yang misalkan badannya bagus, cuma bukan buat dibandingin sih, cuma kayak ih gue bisa kalau kayak gini kalau misalkan gue nggak males gitu. Kalau gitu jadi misalkan pengen badannya kayak Kylie Jenner, udah jadi wallpaper aja. Jadi nanti kalau setiap bangun kayak oke, let's go, I'm ready girl, I'm ready to be like you gitu. Wih udah 1000, udah 1000 loh yang nonton loh. Pola makan pengaruh sih, iya kalau workout tapi pola makan yang nggak dijaga itu sebenarnya juga sama aja sih. Tergantung, kalau misalkan emang yang tujuannya buat diet, pola makannya harus diatur, harus dikurangin juga, tapi workoutnya juga harus ditambah. Kalau misalkan yang nggak diet, cuma pengen buat bentuk otot, dia pola makannya ditambah tapi workoutnya tetap, gitu sih yang aku tahu. Thank you yang udah samaan Ava, aku bakal capture. Love you. Hai semuanya. Belum penuh itu podium. Na, 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 na. Ayo guys, kasih aku pertanyaan lagi biar aku bisa ngobrol. Please. Masak lagi nggak? Aku belum masak. Kemarin aku masak sih. Tapi kemarin aku nggak eh aku nggak dokumentasikan guys. Jadi kemarin aku masak cah kangkung. Tapi kemarin bener jadi cah kangkung, bukan jadi sop kangkung, sama aku bikin telur dadar. Gimana respon-respon soal filmnya, kata KF Kustik. Iya, jadi puji Tuhan respon-responnya bagus-bagus sih, kayak bener-bener positif. Terus banyak juga yang bilang acting aku buat acting perdana itu lumayan, cuma kayak ya aku merasa kalau misalkan emang harus ditingkatin lagi sih actingnya guys. Tapi thank you for your kind word, karena kalian udah nonton, udah meluangkan waktu. Love. Gimana caranya masak cah kangkung jadi sop? Iya, jadi waktu itu aku tuh nggak tahu. Aku nggak tahu kalau ternyata kangkung itu punya air guys. Jadi aku kayak udah masukin kangkungnya, gue tambahin air segelas penuh. Sumpah aku tambahin jadi segelas penuh. Terus kayak banyak airnya gitu. Jadi kayak jadi kayak sop kangkung, tapi enak sih. Besok dengerin Sobat Siska Podcast. Jangan lupa guys, buat semua yang ada di sini. Jadi Siska Nation itu punya project, yaitu bikin podcast, dan itu membahas tentang aku. Seneng gak sih? Jadi kalau misalkan kalian suka podcast, atau misalkan kalian lagi bosan mau dengerin apa, jangan lupa dengerin podcast Siska Nation. Kayaknya aku dari jauh aja deh. Kalau aku deket, anak rambutku kelihatan banget. Kalau by the way, aku bisa loh dari jauh baca komen kalian. Aku bisa dari jauh, dari sini aku bisa baca. Kalau ada kesempatan main film action, mau gak sih? Mau, aku mau banget main film action guys. Kayak aku pengen ngerasain gimana rasanya loncat-loncat, jungkir balik. Gimana dengernya? Dimana dengernya? Oh, denger podcastnya itu di Spotify.
Jangan lupa. Oke, bener juga. Ada Karaka nih. Matanya gak minus. Iya, aku puji Tuhan mata aku gak minus. Gak tahu sih belum atau enggak, tapi aku gak mau minus. Aku bisa baca mention apa, aku bisa baca komen kalian dari sini. Podcast apa? Podcast Nation. Mata masih bagus ya bun. Iya, puji Tuhan masih bun. Sobat Siska ngumpul podcast dikit yuk. Mantap. Sis nyanyi dan izinkan aku memeluk dirimu. Oh, dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja, untuk ucapkan selamat tinggal untuk selamanya, dan biarkan rasa ini bahagia untuk sekejap saja. Sis dengerin All I Want Olivia Rodrigo. Oke, Rodrigo. Sis nyanyi driver license. Udah, aku udah nyanyi driver's license di TikTok sama di Twitter. Don't forget to check it. I know we weren't perfect, but I never felt this way. Someone else. Lupa liriknya. Blue Jeans dong sis. Ya, aku belum ngulik lagunya guys, tapi aku udah pernah denger dan enak. Sis nonton Bridgerton nggak? No, I haven't watched it. Pertanapon masih ngikutin. Udah nggak terlalu. Riff and Runs. Say, takut, nggak mau. Nonton drakor nggak? Aku nontonnya cuma Startup dan aku tim 6 dosan karena aku suka kalau cowok itu bucin. Awalnya kenapa suka series Thai? You know, karena pertama adalah ceritanya itu lucu, terus kedua itu aktornya lucu juga, ketiga itu ceritanya lucu lagi, diulang lagi, aktornya lucu. Pokoknya aku suka. Sis kalau latihannya pemanasannya gimana? Humming. Itu harus naik terus. Habis itu lip trill. Terus tongue trill. Terus hiye yo ya gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih. Waterfall. Tapi kalau bisa kalian vocalizingnya jangan bikin orang lain kaget sih, kayak guys gue vocalizing dulu ya gitu, soalnya kan kadang tiba-tiba kalau itu kan tiba-tiba aneh kalau itu. Sis ulang tahun bulan depan mau kado apa? Bulan depan aku ulang tahun guys. Bulan depan aku 21 tahun. Itu berarti 2 tahun lagi aku lulus. Lulus apa ya? Lulus kuliah. Semoga berkurang halunya. Aku tuh bingung deh. Aku tuh gak bisa kurangin halu guys. Karena apa? Ya karena selagi Mel Supasit itu masih setampan itu, nggak, aku udah move on dari Mel Supasit. Sekarang kesayangan aku yang baru adalah, jadi mau ada series judulnya Kin Porsche.
aku nggak tahu baca gimana. KinnPorsche lah pokoknya, KinnPorsche gitu. Dan dia baru muncul trailernya, tapi dia bakal rilis tahun ini. Ini series dari negeri Thailand. Kalian harus tahu, ini kan couple ya. Oh my god, ini ternyata dari komik. Wow, interesting. Sumpah ya, KinnPorsche cast. Sumpah aku jatuh cinta banget guys sama salah satu pemainnya. Please lihat, please. Oh my god. Natawin. Namanya Natawin. Guys, harus tahu. Woo! Yes, boy. Cakep banget. Dia kayak definisi Natawin nama aslinya siapa sih? Natawin Chompotep. Hah? Bukan guys, bukan, itu nama orang. Bentar ya. Aku cari dulu. Please jangan leave. Aku mau nunjukin kesayangan aku yang baru. KinnPorsche. Oke. Bukan Metawin. Metawin kan itu kan Brightwin. Ini KinnPorsche yang baru. Ini loh, namanya apa Natawin. Wata Nagitipat. Gue udah hafal. Apa Natawin Wata Nagitipat. Apa Natawin Wata Nagitipat. Apa Natawin Wata Apo Natawin Watanagi Tipat. Apo Natawin Watanagi Tipat. Apo Natawin Watanagi Tipat. Apo Natawin Watanagi Tipat. Apo Natawin Watagat. Yang bener ya namanya. Apo Natawin Watanagi Tipat. Apo Natawin Watanagi Tipat. Apo Natawin Watanagi Tipat. Apo Natawin Watanagi Tipat. Apa kabarnya Sisko? Apa Natawin Watanagi Tipat. Apa Natawin Watanagi Tipat. Apa Natawin Watanagi Tipat. Wes, udah hafal. Aku mau kasih lihat kalian semua gimana dia bentuknya ya guys. Kita nggak boleh lihat orang dari bentuknya doang. Ya gimana dong kalau Apo. Nih guys, please jangan suka dia juga ya. Aku aja yang suka ya. Dan aduh kok gue merinding. Dia tuh kayak, emang dasar gue, aku bingung nunjukinnya yang mana. Dia gak pakai baju. Maksudnya bukan gak pakai baju, cuma dia shirtless gitu. Nih guys, gak bisa. Ini gak bisa. Entar showroom gue ke report. Jangan. Yang lain. Natawin Instagram. Bentar ya guys, please jangan pergi dulu. Aku gak nemu mana yang mau aku tunjukin karena semuanya cakep. Natawin. Kenapa dia bener ya nulisnya? Ya udah, kenapa aku gak buka Instagram aja sih? Susah banget. Iya, aku udah move on dari Miu. Soalnya menurut aku Miu itu terlalu jauh untuk dicapai guys. Nah, kenapa aku suka Natawin? Selain dia itu sangat lucu, kayak dia tuh nggak lucu, cuma kayak dia tuh sangat. Nah, ternyata si NT ini huruf N-nya double di Instagramnya, jadi NNAT Tawin. Ya udah guys, suka dia deh. Nih guys, bentuk N-nya kayak gini, lucu banget. Susah. Aku liatin aja dari sini, dari HP. Jadi dia tuh apa Natawin Watanagi Tipat ini. Nih. Iya, dia itu kayak lokal banget gak sih? Bener lokal banget, kayak definitely
Kayak literally cowok Thailand yang lokal tuh kayak nggak tahu, dia tuh kayak lebih ke cowok Hong Kong gitu. Bentar guys. Ih, dia kemarin followersnya masih 170. Sekarang dia followersnya 181. Kemarin masih 170. Terus kayak kemarin aku follow, aku kayak mikir, oke, dia followersnya masih banyakan gue. Bisa gak ya diwaro? Maaf ya. Jadi kayak gitu deh. Terus dia kayak suka bikin Q&A gitu loh. Masalahnya kalau misalkan dia tiba-tiba udah 1M followersnya, kita kalau di notice tuh susah guys. Jadi kayak mumpung masih segini, ini adalah kesempatan yang besar. Cuma kemarin aku udah komen sih, aku udah like ya 10 fotonya dia lah. Tapi kayaknya dia gak waru aku deh. It's okay. Masih ada kesempatan lain. Cakep banget guys. Nih. Ini gak jelas ya guys. Mana sih? Kemarin ada yang ganteng. Nih guys, apa nggak pengen jadi kucingnya? Ini guys. Ada yang bilang suruh DM katanya fallback bang. Ngatawin sayang sama kucing, iya kan? Kucing aja dia sayang. Masa? Lihat nih, lihat dong. Lihat nih. Nih. Gimana sih biar jelas? Duh. Kayak kosmetik. Gila guys, lihat pakai baju hitam. Nih loh, aku zoom aja ya harusnya. Nih, gimana sih? Ini my new love. Oke, jadi Meo Supasit, kamu harus berjuang lebih keras buat aku. Kamu harus perjuangin aku supaya aku gak pergi. Ganteng banget kan? Iya kan? Ada yang nanya yang gak pakai baju mana nih, bener-bener ya. Kalian banyak yang mau lihat. Oke, aku liatin. Oke, aku gak takut. Aku gak takut. Dia pakai baju, cuma dia nggak pakai atasan aja. Ngerti kan maksudnya? Nih. Nih ya guys. Aku mau lihat komen dulu. Siska udah siap-siap di band, amit-amit tuh woy. Iya nih guys, aku suka deh kayak cowok-cowok lokal kayak gini. Kau harus ngapain sekarang ya? Ya udah, aku bahas ya. Jadi aku tuh di ke Thailand itu punya banyak sekali kesayangan, kayak sekitar 5 lah. Jadi dari number 5 kesayangan aku itu adalah, aku mikir dulu ya banyak. Aku mikir aku mau bikin senbatsu kesayangan Siska. Apa ya, kita bikin senbatsu kesayangan gak sih? Oke, dari nomor 5 aja deh, 5 besar dulu ya. Nomor 5 adalah yang aku suka, itu adalah Singto Prachaya. Singto Prachaya ini adalah lelaki Thailand kelahiran nomor 5 kesayangan aku di Thailand. Singto Prachaya Ruangroj. Ini motor deh tadi gak berhenti-berhenti loh. Ya udah, kita tungguin dia parkir dulu deh. Tunggu dia matiin mesin dulu ya guys.
Oke, udah terparkir. Singto Prachaya Ruangroj, nickname-nya adalah Singto. Dia adalah aktor dan model, lahir di Bangkok, Thailand. Dia ini, bentar ya, saya buka dulu artikelnya. Dia ini lulus belajarnya sains sama matematik. Pintar, aku suka cowok pintar. Dari Suankulap Wittayalai School. Dia juga pernah belajar ekonomi dari Kasetsart University. Lalu, nah dia ini itu adalah pemain dari series Thailand yang sangat famous banget di Thailand dan bahkan di negara-negara lainnya, itu berjudul Sotas. Sotas the series ini bercerita tentang hubungan, nggak tahu hubungan atau enggak. Jadi kayak ada kakak OSIS. Kalau di Indonesia tuh mungkin OSIS kali ya. Jadi kayak kakak senior sama murid juniornya. Wow, that's really interesting. Gitu guys. Dan buat kalian yang penasaran mukanya Singto, ini adalah top 5 dari kesayangan aku di Thailand. Sebenarnya ada banyak banget, tapi aku bakal kecilin jadi 5 aja. Karena kalau 16 besar tuh kebetulan nanti jam 7 aku latihan, jadi aku harus siap-siap guys. Ntar aku dimarahin sensei karena telat. Singto Prachaya. Guys, sumpah aku ngetiknya Prachaya. Aku ngetiknya Singto Prachaya. Nih aku kasih tahu ya Singto tuh gimana bentuknya. Jangan suka juga, oke? Aku jangan suka. Tala, uy, nanak mak ha. 2 ya, setiap kesayangannya aku akan tunjukkan dua picture yang menurut aku tuh itu kayak bikin aku kelepek-kelepek banget. Oke, ini picture pertama, yang kedua adalah wait, tunggu. Mau yang pakai tank top apa yang pakai kemeja? Tank top aja ya. Kayak kalau kemeja tuh udah sering, jadi kita tank top aja ya. Jangan suka ya, aku aja yang suka ya, oke? Siap semuanya? Siap. Sumpah ini ada yang ngomong tank top dong. Lu cewek apa cowok? Oke, tank top. Siap semuanya? Guys, ada yang shirtless juga. Yang shirtless apa tank top? Tank top aja deh udah ya semuanya. Tapi ini aku mau tipis-tipisin biar kelihatan bawahnya juga, oke? Oke, siap semuanya. Tereng. Oke, kita oke. Kenapa aku suka Singto dari aku sendiri yang emang fansnya ya? Aku kan si first Singto lovers. Jadi menurut aku Singto tuh actingnya tuh bagus, sumpah dia tuh bagus banget. Dia tuh artis GMMTV. Dia tuh actingnya gimana ya, kayak kalau misalkan aku sendiri sih ngerasanya dia itu mungkin gak semenarik aktor-aktor lainnya yang kalau kayak gantengnya tuh bener-bener kayak di luar rata-rata, di atas rata-rata. Tapi sumpah Singto tuh manis banget guys. Istilahnya kalau di Indonesia nih kayak mas manis-manis kinyisnya Jawa gitu, ngerti gak sih? Ngerti kan? Please ngerti. Jadi kayak Singto nih dengan apa ya, dengan kenaturalannya dia, dengan kayak sangat biasaannya dia bahkan gak sangat biasa sih, kayak cuma lucu aja gitu. Dia aktingnya bagus juga, terus dia kayak baik, dan dia itu anak bapak banget. Kalau aku kan anak ibu, dia anak bapak. Jadi emang kebetulan ibundanya dia itu emang udah dipanggil Tuhan. Kok gue kayak udah saudaraan. Jadi emang ibundanya Kak Singto ini udah dipanggil Tuhan. Jadi emang dia ini kayak deket banget sama papanya. Kayak setiap kemana-mana itu suka ajak papanya, suka ajak makan papanya. Terus dia kayak gitu, dia kayak pengen wujudin cita-citanya, emang pengen mau banggain papanya gitu. Jadi kayak anak ibu, anak bapak disatukan kehendak Tuhan. Oke. Bentar ya guys, aku bacain komennya please.
Move ke kesayangan aku yang keempat. Di sini ada Gawin Casky. Seperti yang kalian tahu, Gawin itu sama aku tuh sebenarnya udah kayak sahabatan ya. Nggak sahabatan guys, sumpah gue bercanda. Tapi karena gitu, kalian udah tahu kan gimana hubungan aku sama Gawin. Nggak ada, cuma emang dia tuh kebetulan dia tuh kepencet follow aku aja. So makanya gue sampai nikah, ntar sampai kapan-kapan pun aku bakal tetap banggain ya, aku di follow back Gawin Casky, aku di follow back Gawin Casky. Jadi kayak sekarang tuh I have to keep it low key, kayak aku terus menahan rasa fangirling aku ke dia untuk gak diutarakan ke IG story. Karena apa? He followed me back. Jadi kayak aku takut kalau dia lihat tuh kayak ilfeel terus dia unfollow gue. Nah, oke, kita pindah ke Gawin Casky. Oke. Dia adalah nomor 4. Yeay Gawin, kamu menduduki posisi keempat. Gawin Casky ini bernama Fluke Gawin Casky. Dia ini kayak Thai American, sumpah dia mix American Thailand. Kayak lebih gampang deh. Nggak, maksudnya lebih gampang mengerti kalau dia ngomong bahasa Inggris. Dia ini lahir pada 8 Agustus 1997. Sudah 3 tahun ya. Dia nationality-nya adalah Thailand. Buset, gila banget loh motor-motor di gang kosan aku ini. Dia itu actor and singer. Dia ternyata sekolahnya itu di McDowell High School USA. Anak USA. Gitu. Terus aku tuh kepincut sama Gawin Casky ini. Aku pertama kali lihat dia itu di drama Dark Blue Kiss. Kalau kalian mau tahu Gawin gimana, kalau Gawin ini dia kalem, jadi nggak ada yang pakai tank top ya guys, puji Tuhan. Jadi mereka pakai kaos. Aku mau kasih lihat kalian fotonya yang nih. Emang bule banget sih Gawin. Ini Gawin. Kayak he's unreal. Gawin Casky. Terus yang kedua, aku mau kasih lihat fotonya adalah yang ini. Dia kayak vampir di sini. Dia emang kayak bule banget sih, no. Jadi Gawin ini suaranya juga bagus banget guys, sumpah. Dia pertama kali aku lihat dia itu sebenarnya di drama Dark Blue Kiss. Aku nggak ngikutin Kiss Me Again, tapi aku ngikutinnya bagian TNI doang. Dasar. Gawin Casky. Dia juga suaranya bagus sekali. Dengerin dikit. Enjoy Gawin Casky singing. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Sekarang kita lagi ganti ke Gawin Casky pas dia nyanyiin original soundtrack dari drama Dark Blue Kiss. Ganteng banget suaranya tuh. Suaranya tuh manis banget guys. Nih. Itu Gawin. Udah ya guys, aku stop, aku takut di copyright. Dan dia di Dark Blue Kiss berperan sebagai Mork. Dia nama perannya adalah Mork. Sekarang kita beralih ke posisi ketiga, kesayangan aku di Thailand. Udah pasti kalian tahu banget dong. Jadi kesayangan aku di Thailand yang menduduki posisi nomor 3 adalah Tawan Vihokratana. Yeay. Tawan Vihokratana.
Tawan Vio Pratana ini dia Tawan Vio Pratana. Ceng. Terlokal. Sumpah aku suka banget sama orang-orang Thailand yang lokal mukanya. Ini Tawan. Tawan, kamu nomor 3. Kamu naik loh posisinya dari Senbasa tahun lalu. Tahun lalu itu kamu mungkin belum masuk posisi 16 besar yang K. Jadi tahun ini kamu bisa menduduki posisi ketiga. Yang soyang sayang. Tawan. Tawan ini dia itu aku suka sekali senyumnya karena dia gamis smile. Tau gak sih? Jadi kalau senyum tuh kayak gitu loh, kayak nih. Tawannya dah. Tawan Vio Pratana. Tawan ini, by the way, ini kenapa namanya? Iya sih, gue nggak tahu yang bener itu adalah restoran itu ngikutin nama dia atau nama dia itu yang ngikutin. Dia lahir 20 Juli 1991. Sumpah berarti dia seumuran sama Mio Supasit. Mio Supasit itu ulang tahunnya. Nah jadi kita bahas Mio Supasit nanti aja ya. Wow, ternyata dia itu udah 29 tahun, berarti emang udah matang banget ya. Jadi dia itu adalah Thailand actor, host, dan model dari Bangkok. Dia alumni dari Chulalongkorn University. Kok gue logatnya ke orang Thailand? Chulalongkorn University. Lagi ya guys. Udah, abis itu ya pokoknya dia tuh dulu kayak sering nge-host gitu sih. Kalau misalnya di sini mungkin kayak MTV gitulah, kayak misalkan Daniel Mananta gitu. Terus dia juga mulai karirnya jadi aktor juga. Dia dapat peran sebagai Pete di Kiss Me Again, Our Sky, dan Dark Blue Kiss. Dan ya terus dia itu orangnya lucu, dia lucu banget, sumpah dia tuh suka banget ngelawak. I love cowok yang humoris. Kayaknya nanti kalau misalkan punya cowok sukanya cowok yang humoris deh. Kayak Tawan tuh bener-bener kayak mood booster banget. Kalau misalkan kalian tuh pengen tahu Tawan itu selucu apa, sekocak apa, kalian bisa buka di YouTube Tawan Vio Pratana Funny Moments. Dah, itu semuanya funny. Kayak dia tuh kayak tiba-tiba, dia tuh udah dewasa tapi kayak dia tiba-tiba bisa numpain air di meja lah, bisa numpain makanan lah. Kayaknya cocok gak sih sama aku, kayak supaya aku tuh bisa take care of him gitu. Oke, semuanya. Semuanya kita akan masuk ke posisi kedua. Posisi kedua ini sebenarnya aku agak sedikit bingung sih. Cuma aku akan memutuskan posisi kedua adalah Natawin. Ada yang bilang kaos kakinya bolong. Iya, Tawan pernah kaos kakinya bolong. Natawin tadi udah bahas, aku udah bahas sebelumnya ya guys. Siapa tadi namanya? Apa Natawin Watanagi Tipat. Siapa lagi sekali lagi namanya? Apa Natawin Watanagi Tipat. Nah, dia kayaknya masih baru deh. Maksudnya kayak pendatang baru, jadi di Wikipedia juga belum ada, atau mungkin aku yang nggak tahu ya. Coba ya kita cari lagi ya. Ya belum ada, jadi gue sendiri ya, gue nyimpulin sendiri aja deh. Apa Natawin? Nah dia ini adalah, demi apa guys? Sumpah guys, sumpah Natawin dia lahirnya 24 Februari woy. Demi apa gak sih? Aku baru tahu. Demi apa sih? Oh my god. Demi apa, sumpah aku baru tahu.
Perasaan dia waktu itu kayak pernah ngomong Pisces. Dia bukan ya? Bukan dia. Guys, aku kaget banget. Dia beneran, aku gak bohong. Guys. First name Natawin, family name Watanagitipat. Iya, gendernya male ya dong. Bornnya Februari 24, 1994. Bye. Oh my god, sumpah. Guys, parah, aku senang banget. Boy. Gila. Sumpah aku baru kali ini artis kesukaan aku sama ulang tahunnya sama kayak aku, woy. Gila, 24 Februari ulang tahun gue. Tuhan, semoga tahun ini aku gak muluk-muluk, Tuhan, birthday wish-nya. Semoga tahun ini aku dapat kado ulang tahun. Semoga karirnya lebih bisa naik, Tuhan, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kalau bisa, Tuhan, semoga aku bisa diucapin juga sama Natawin, entah gimana caranya. Tapi aku percaya gak ada yang mustahil bagimu, Tuhan. Please, kita sama-sama ciptaanmu, amin. Semoga DM aku dibales. Ya gak sih, 24 Februari Pisces, guys. Yes, guys. Aku senang Natawin ulang tahunnya sama kayak aku. 24 Februari beda 6 tahun. Tapi Pisces sama Pisces itu gak cocok. It's okay. Apa Natawin tadi udah ya guys. Di awal aku kasih lihat mukanya gimana. Ini dia apa Natawin. Udahlah, tadi aku udah kasih lihat. Oh ya, ini lagi deh, Natawin. Ini Natawin. Ini, wow, yes boy. Look at this boy. This is Natawin, y'all. Natawin. Ulang tahunnya sama. Jodoh gak ada yang tahu, bener banget. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Iya, tadi ini nomor 2-nya ini adalah Natawin. Kita recap lagi. Nomor 5 tadi di posisi kelima itu adalah Singto Pracaya. Nomor 4 posisi keempat kesayangan Siska dari Thailand itu ada Taitawan. Bukan. Ada Gawin Keski. Nomor 3 di posisi ketiga itu ada Tawan Viokratana. Dan nomor 2 kita baru saja membahas tadi adalah Apo Natawin Watanagitipat. Dan kita tiba di posisi yang semuanya sudah tunggu-tunggu. Berat bagiku untuk memutuskan siapa yang akan menempati posisi 1 di hatiku saat ini. Tapi aku percaya apa yang sudah terjadi itu pasti rencana yang terbaik dari Tuhan. Posisi pertama yang menempati hatiku saat ini adalah, aku tahu tadi aku ngomong aku udah move on dari dia. Tapi kita harus tahu kalau Pisces itu omongannya kebanyakan gak bisa dipegang. Kita juga harus paham kalau Pisces itu drama queen. Kita juga harus paham sekali kalau Pisces itu suka memutuskan tanpa berpikir lebih dulu. Mungkin apa yang aku katakan tadi itu hanya kilaf belaka. Mungkin apa yang aku ucapkan tadi itu hanya kata-kata yang tidak ada artinya. Jadi posisi pertama yang menempati posisi tertinggi di hatiku saat ini untuk kesayanganku region Bangkok, Thailand adalah dia. Ini sosok yang amat tinggi dan amat jauh untuk dicapai bagaikan bintang di angkasa. Jadi posisi nomor 1 yang menempati hatiku adalah Neo Supasit Jongsi Vivat. Yeay.
Jeng jere jeng jeng jere jeng jeng jere jeng 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 jere jeng 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 jeng. Mirip pasti sifat. Jadi ini adalah kesayangan aku nomor pertama. Dia itu adalah Miu Supasti Jongchi Vivat. Makanya aku tuh sempat bingung nama anak aku nanti tuh belakangnya Marvelo Jongchi Vivat atau Marvelo Vihok Ratana. Itu nanti kita bisa omongin nanti ya. Kita bahas selanjutnya aja. Look at those veiny hand. Iya tadi kan aku udah bilang Pisces itu ngomong dulu baru mikir. Sekarang aku nyesel, aku kayaknya gak jadi. Aku susah banget move on dari Mio Supasti. Iya, Pisces itu susah move on guys. Jadi aku belum move on dari Mio Supasti. Aku belum move on. Aku belum move on. Aku gak bisa move on dari kamu. Lucu banget. Lagi deh. Kalau untuk kesayangan aku yang pertama, aku kasih 5, berarti 2 lagi ya. Yang pakai jas aja deh, yang pakai jas. Aduh, cakep banget weh. Gila banget pemain. Satu lagi guys. Satu lagi mau yang mana nih? Pakai kemeja apa pakai tank top? Nah, Mio Supasti old photo aja. Soalnya he is hotter before the view. Aku bingung. Jadi Mio Supasti ini adalah, tanpa aku perlu membuka Wikipedia lagi, aku tahu di gimana biodata dia. Mio Supasti smile. Ui. Nih guys. Oh enggak, yang ini aja. Sumpah pada dia bilang shirtless. Are you ready? Okay, why not? Banyak guys, jujur. Aku nggak tahu, aku nggak nyangka Mio Supasti foto shirtlessnya sebanyak ini weh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku pilih yang kira-kira lebih wajar ya. Aku pilih yang lebih kayak wajar aja ya, jangan yang itu banget ya. Oke. Gila banget, banyak banget, banyak ya. Kita pemanasan dulu, oke? Kita pemanasan sebelum lihat yang shirtless, oke? Oke. Ini dia pakai tank top warna putih. Udah ya, udah puas. Oke. Oke, kita lanjut ya. Oke, siap semua. Oke. Ya. Ini aja guys. Ini aja. Yang lainnya nggak bisa. Ntar aku dituber. Tapi nggak bisa. Aku pengen nunjukin ke kalian guys. Ada yang dia berenang juga. Aku udah mandi. Jangan suruh aku mandi. Wow. Dikit ya. Dikit aja. Oke, dikit aja. Ini yang aman. Yang aman. Dikit doang. Dah. Thank you, Miu. Khopun kap. Oke, jadi Mio Supasti ini lahir di Bangkok.
Dia nama aslinya adalah Supasi Jongsi Vivat. Supasi Jongsi Vivat ini dia lahir tanggal 21 Februari 2000, salah, 21 Februari 1991. Berarti dia sekarang adalah 29 tahun. Dan pada tanggal 21 Februari nanti, yang merupakan 3 hari sebelum ulang tahun aku, dia genap berusia 30 tahun. 10 years difference. Ideal banget gak sih? Nya adalah dia punya younger sister. Jadi dia punya adik perempuan namanya Jom. Dia itu graduated from high school dari Kasetsart University Laboratory School. Stop Siska. Dia graduate dari JKT48, enggak dong. Dia graduate dari Kasetsart University dari major in science and mathematics. Lalu dia mengambil bachelor's degree. Itu dia berarti S2 ya guys, S2 loh, Megasopasit itu ada di Kasetsart University juga. Majornya itu Kasetsart University, majornya itu adalah Industrial Engineering. Jadi dia teknik industri. Pantesan dia kekar teknik industri, ya gak sih? Lalu dan dia itu graduate dengan first class honors. Jadi dia dapat gold medal. Dan dia itu S3. Dia study his master's degree in Chulalongkorn University, Industrial Engineering juga. Jadi dia S2. S1-nya itu dia Science and Mathematics, S2-nya itu dia Teknik Industri, dan S3-nya dia lulus S3 Teknik Industri juga. Salah gak sih? Salah. Iya, salah. High school-nya itu di Kasetsart, SMA-nya dia anak mat. S1-nya dia Industrial Engineering, S2-nya dia juga Industrial Engineering. Baru dia PhD dia Industrial Engineering juga di Chulalongkorn University. Iya, jangan dimarahin, dia salah. Jadi dia itu udah S3 ya guys. Jadi keren kan, kayak Megasopasit bisa S1, S2, S3. Kayak di tengah karirnya dia yang sangat menjulang seperti saat sekarang itu, dia juga udah bisa menyelesaikan pendidikannya. Emang bener sih, pendidikan itu yang utama. Kok gue angkanya 2? Yang utama. Terus dia itu actor, model, singer, dan CEO. Kenapa dibilang CEO? Karena dia itu mendirikan sendiri manajemen dia, yaitu Megasopasit Studio. Terus dia itu baru aktif di dunia entertainment itu sekitar tahun 2014, sama kayak aku. Karena aku masuk JKT 2014. Dia 2014 sampai sekarang dia aktif menjadi actor, model, dan juga singer. Dia udah rilis 2 single, yaitu Season of You, aku pernah cover di YouTube. Dan lagu keduanya dia itu adalah Nana. Dan kayaknya dalam waktu dekat dia juga bakal merilis single ketiga. Dia ini lahir di Nonthaburi, Thailand. Dia others name-nya Mio. Nama aslinya kan Supasi Jongsi Vivat. Terus dia itu sekarang lagi aktif di seriesnya dia yang judulnya Turn Type The Series. Sebelumnya dia juga ada main di What the Duck The Series. Kenapa aku suka Megasopasit? Enggak, ini emang murni aja, emang visual gue yang pengen terpuaskan, it's okay. Tapi dia emang talented juga sih. Dia suaranya oke lah, dia bagus suaranya. Terus kayak dia tuh dewasa banget gitu loh kalau ngomong, kalau interview. Terus dia tuh pernah kayak bukan ngelarang sih, dia cuma kayak bilang ke fansnya kayak, lebih baik lu jangan habisin uang lu, lebih baik lu jangan ngabisin pendapatan lo buat top spender event. Ngerti gak sih top spender event tuh? Misalkan kayak lo harus beli produk dari suatu perusahaan sebanyak misalkan 2 juta, 3 juta, atau 10 juta demi lo bisa ketemu sama Meo, atau demi lo bisa makan malam sama Meo. Nah, si Meo ini pernah bilang kayaknya lebih baik udah deh stop aja ngabisin uang buat ke top spender event kayak gini, mending kayak digunain buat yang lebih penting. Itu sih yang aku kayak, ya dia kayak bisa berjalan di karirnya dia, tapi dia juga bisa
bikin sendiri image yang dia pengen orang-orang lihat dia tuh gimana sih gitu. Kayak dia bagus kayak dia, dan aku salut dia udah jadi PhD, dan dia sekarang jadi artis. Jadi nanti kalau misalkan dia mungkin udah memutuskan untuk udah pengen pensiun dari dunia entertainment, dia pasti juga udah bisa bikin usaha sendiri gak sih, atau dia udah punya bekal yang sangat banyak untuk memulai dunia dia, entah di dunia bisnis atau apapun gitu. Sepasik dengan si Vivat, I love you. Aku pengen ciptain lagu deh buat Meo, tapi aku belum tahu liriknya gimana. Gimana ya? Rambut hitam, mata tajam, nana, tanana, buatku tersipu, tanana. Enggak, tar aja ya guys. Jadi semoga hal-hal baik atau dari yang para idola-idola aku ini lakukan bisa aku terapkan di karirku juga. Yang pertama yang pasti pendidikan itu harus penting ya, makanya sebisa mungkin kalau misalkan jadi artis atau misalkan punya kegiatan lain, sebisa mungkin kita tetap memajukan pendidikan. Bukan kayak apa ya, bukan apa sih maksudnya, sebisa mungkin kita juga harus tetap fokus dengan kuliah kita, sekolah kita, karena kalau misalkan nanti, karena entertainment itu kan gak selamanya, bener gak sih? Dunia entertainment itu gak selamanya, jadi kita harus punya bekal yang lain. Jadi semoga, jadi aku harus ngerjain tugas kewarganegaraan hari ini. Thank you guys. Semangat sih Kak, semangat kuliahnya. Semangat juga buat kalian yang di sini masih kuliah, yang masih sekolah. Semangat, semoga kalian bisa capai mimpi yang kalian pengen. Semoga kalian bisa raih cita-cita yang kalian pengen. Aku mau bacain, aku mau ini dulu ya, mau lihat apa, mention lagi, komen dulu. Ada yang bilang Bright dilupain. Aku suka sama Bright, maksudnya kayak I love boys, I love every boys. Cuma Bright itu nomor 6 guys. Bright itu nomor 6. Kayak aku merasa kurang mengenal Bright. Kayaknya kita harus lebih PDKT lagi deh. Istirahat dulu guys. Sayang bakso cuma 5. Iya sebenarnya ada 16. Aku udah pernah bikin listnya 16. Tapi mungkin di next showroom kali ya. Kalau ini dari negeri Thailand 16 besar, mungkin next showroom ini lagi aku mau jelasin tentang 16 besar kesayangan aku dari negeri Amerika Serikat, dari negeri Inggris. Iya, Bright Undergirls, sumpah kocak banget. Bright Undergirls dong bahasanya. Semangat, oke. Sepertinya sudah cukup dulu showroom aku sampai sekarang. Thank you so much for everyone watching my showroom right now. Thank you for your kind responses. Thank you for your time. Thank you for makes me happy with your comments and with our interaction. Semoga kegiatan kalian hari ini bisa jadi bahagia karena menonton showroom aku. Meskipun gak penting, tapi I'm super duper happy karena ada kalian yang memberikan respon terhadap apa yang aku ucapkan. Maaf banget, I'm so sorry if oh my god, ada teddy bear lagi. Thank you so much Fujita-san. Arigatou gozaimasu for your big teddy bear. Teddy bear. It's so kawaii. Thank you. Thank you for always watch my showroom.
Fujita Sang ini selalu ada di posisi pertama. Thank you so much. Aku senang. Aku nggak nyangka aku mempunyai fans dari Jepang. Aku minta maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Untuk di akhir showroom, kalian mau aku nyanyi lagu apa, guys? Ya udah nggak usah, aku mau absen dulu sambil baca ini ya, baca pakai Hamsisan. Boleh sih, coba aja, kita coba. Nah, aku lagi mikir, guys. Oke. Tuh, wah, ya. Di posisi pertama ada Fujita Sang. Oh yeah. Di posisi kedua ada KF Kustik. Oh yeah. Di posisi ketiga, di posisi keempat ada Kabicani. Di posisi kelima ada Ibalop. Di posisi keenam ada KFMI. Terima kasih Kak Tio, terima kasih Kak Felix, terima kasih Kak Devino. Oh yeah. Terima kasih Kak Ibe Dharma, terima kasih Kak Koirul, terima kasih Kak Rian, dan terima kasih Kak Reza. Thank you so much yang udah ada di podium aku. I'm so happy. Dan aku juga makasih juga buat orang-orang yang udah ganti hafalnya jadi guguk. Oke, sekarang kita capture ya. Let's go capture. Bener guys, aku mau sama Meo. Tungguin, aku mau sama Meo. Tungguin. Tunggu. Aduh, Meo. Coba pakai baju dulu, Meo. Guys, sabar dong. Tunggu ya capture ya. Nah. Oke. Nah. Bener guys. Tunggu. Aku lagi cari foto Meo yang sopan. Oke nih. Oke, semuanya. Oke, ini aja deh. Oke, let's go. Ya. Oh my god, kepencet. Tunggu. Ya. Bentar ya, aku gedein dulu. Tungguin. Nggak bisa. Ya udah, fotoin nih kayak gini aja. Dah. Dah, oke. Capek. Oke, aku mau capture dulu yang di bawah-bawah nih yang jadi Alfa. Gus. Dah. Bye, aku mau siap-siap latihan. Jangan lupa video call sama aku tanggal 23 Januari. Dari 2.659 orang, apakah tidak ada 20 orang saja video call sama aku? 50 orang? Apakah nggak ada 100 orang yang video call sama aku? Oke guys, please. Jangan lupa video call sama si J tanggal 23 Januari tahun 2021, tanggal 23 Januari 2021. Ini kalian boleh ngomongin apa aja, boleh apapun yang kalian mau, topik apapun. Sampai jumpa di video call. Thank you so much everyone for today. Thank you so much for watching my showroom. Oke, aku end sekarang ya. Sesi berapa ya? Oh, sesi 2 sama 3 kalau nggak salah. Ya.
inbox sesi. Thank you Fujita-san, thank you so much, see you, bye 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 bye. Ya baru skip video call ya nggak apa, bye bye. Bye, thank you, semangat juga hari ini. Aku semangat latihannya karena di showroom. Bye bye, aku matiin ya. See you in bot sesi Vegeta-san, bye bye, semangat semuanya. Thank you ya.